Shalom, berjumpa dengan channel Klavo Sukacita. Saat ini saya mau membagikan firman Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Ya Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami mempersiapkan hati, pikiran, pendengaran, dan konsentrasi kami untuk ada dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, singkapkanlah firman-Mu bagi kami, agar firman yang tersingkap melengkapi kami di dalam menjalani segenap tanggung jawab kerja dan karya kami, sepanjang Tuhan berkenan kami ada dan berkarya dalam dunia ini. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita di hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Dengan berperikop mati dan bangkit dengan Kristus. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam segenap kehidupan hari demi hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita, dari bacaan kita Roma pasal 6 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14 diberikan tema ikut mati dan bangkit bersama Kristus. Ikut mati dan bangkit bersama Kristus. Surat yang dituliskan kepada orang-orang di Roma adalah terpanjang dari surat-surat Paulus dan dianggap oleh banyak orang sebagai surat terhebatnya. Surat kepada orang Roma ditujukan kepada para anggota gereja di Roma. Dan asal-usul gereja di Roma tidak diketahui, namun kemungkinan dimulai segera setelah hari Pentakosta, ketika orang Yahudi yang berkunjung dari Roma mendengar Petrus berkhotbah. Itu dapat kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-10. Meskipun Paulus belum pernah ke Roma, dia menuliskan salam kepada orang suci tertentu yang dikenalnya, baik melalui perkenalannya sebelumnya ataupun melalui orang lain yang pernah tinggal di Roma seperti Priscilla dan Aquila. Ada 3 alasan utama mengapa Paulus mengirimkan surat kepada orang-orang di Roma. Yang pertama, untuk bersiap bagi kedatangan masa depannya di Roma. Selama bertahun-tahun, Paulus berkeinginan untuk berkhotbah atau memberitakan Injil di Roma. Dia juga berharap gereja di Roma akan berfungsi sebagai dasar dari mana dia dapat melayani misi ke Spanyol. Itu dapat kita lihat di dalam Roma pasal 15 ayat 22 sampai 24 dan ayatnya yang ke-28. Yang kedua, alasan yang membuat Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Roma adalah untuk mengklarifikasi dan membela ajaran-ajarannya. Paulus menghadapi penentangan berulang dari individu-individu yang salah paham akan atau sesuatu yang menyimpang mengenai ajarannya terhadap hukum Musa dan iman kepada Kristus. Kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-45, pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, pasal 21 ayat 27 sampai 28, dan juga di dalam surat Roma dan 2 Petrus. Itu dapat kita temui apa yang menjadi kendala-kendala Paulus di dalam memberitakan Injil, dan bahwa ada orang-orang yang hendak menentang pelayanannya. Paulus terbukti memiliki alasan untuk menduga bahwa kesalahpahaman semacam itu telah sampai kepada anggota gereja di Roma. Maka dia menulis untuk mengatasi masalah apapun sebelum dia tiba. Dan yang ketiga,
Alasan untuk Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Roma adalah untuk meningkatkan persatuan di antara anggota gereja yang orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Tidak lama sebelum Paulus menulis surat ini, orang Kristen Yahudi yang telah dikeluarkan dari Roma oleh Kaisar Claudius, itu dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 2, mulai kembali lagi ke Roma dan ke jemaat-jemaat yang sebagian besar adalah orang Kristen bukan Yahudi. Situasi ini mungkin telah membangkitkan sejumlah ketegangan dan masalah di antara orang Kristen Yahudi dan bukan Yahudi. Sebagai rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, Paulus berupaya untuk mengintegrasikan orang-orang yang sudah mengenal Kristus ke dalam gereja. Tetapi sebagai orang Yahudi, Paulus juga merasakan hasrat yang besar bagi bangsanya sendiri untuk menerima Injil. Paulus mendorong persatuan gereja dengan mengajarkan bagaimana asas-asas Injil berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Pemirsa channel Klavo Sukacita, sekali lagi saya menyampaikan kepada kita bahwa tema kita di hari ini yaitu ikut mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Dari pembacaan kita, Paulus mengungkapkan bagaimana Kristus dalam segala kuasa dan kasih-Nya yang mana telah menjadi manusia, tinggal bersama dengan manusia, mengalami apa yang dialami oleh manusia, tetapi dalam kemanusiaannya itu juga Dia memberikan dirinya sampai mati tersalib untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu di ayatnya yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma supaya jangan membiarkan dosa menguasai kehidupan mereka. Jangan membiarkan dosa menguasai tubuh mereka dan kemudian mereka terlena untuk melakukan apa saja yang diinginkan oleh si jahat itu. Dan ayatnya yang ke-13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran dan bukan senjata-senjata kelaliman atau senjata iblis untuk merusak persekutuan, untuk merusak persaudaraan, untuk menghancurkan kehidupan kita yang telah dibangun di dalam Yesus Kristus. Oleh karena Yesus telah mati bagi kita dan kita telah dibebaskan dari segala dosa dan hutang dosa itu tidak kita miliki lagi. Kita telah dimerdekakan oleh darah Yesus. Karena itu, marilah kita hidup melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dan jangan membiarkan kehidupan kita dikuasai oleh dosa, apalagi mengundang dosa itu untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kita, membuka celah agar dosa itu tinggal di dalam kehidupan atau menguasai hidup kita. Tapi baiklah dengan kesadaran yang sungguh bahwa Kristus telah mati untuk kita telah dimerdekakan dan dibebaskan oleh dosa, maka kita mau hidup bersama-sama dengan Kristus. Dosa kita telah mati, itulah kita telah mati bersama dengan kematian Kristus. Dosa kita pun juga telah dimatikan di dalam kehidupan kita, tetapi Kristus bangkit dan kita pun juga dibangkitkan dalam kebenaran, kemerdekaan, dan kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk dapat terus menyatakan kemuliaan Kristus lewat kata dan perbuatan kita setiap hari. Oleh karena itu, jangan biarkan kehidupan kita pun ada di dalam kekhawatiran, kebimbangan, dan ketakutan, sebab iblis mengintimidasi kita dengan segala macam cara supaya kita menghambakan diri kita kepada dosa dengan membuat diri kita tidak berarti dan membiarkan kita untuk terlena melakukan segala keinginan-keinginan daging. Tetapi kita meyakini bahwa kemerdekaan yang Allah berikan, bahwa Roh Kristus ada dalam diri kita dan bahwa kita telah dimenangkan, maka marilah kita terus menyatakan Roh Kristus yang dalam diri kita untuk melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu untuk firman-Mu yang kami telah baca, dengar, dan renungkan. Biarlah Engkau mengartikan itu lebih lagi ketika kami mendengarkan dan memahaminya. Dan Engkau tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia,
pembaca yang setia, tetapi baiklah kami mau melakukan segala kehendak Kristus lewat kata dan perbuatan, bahwa Kristus Engkau ada di dalam kehidupan kami, dan bahwa apa yang Tuhan karyakan di dalam kehidupan sepanjang Engkau berada bersama-sama dengan manusia di bumi, maka kami pun dapat menjalaninya ketika kami meyakini kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kami dapat terus kami jalani dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan ungkapan syukur kami. Terpujilah namamu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.